Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di PHP Podcast Hima PAUD. Bersama saya Mayra Amanda Putri yang akan menemani teman-teman semua dalam PHP kali ini. Oke, pada episode pertama PHP kita akan membahas mengenai program studi kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan PG PAUD. Kira-kira bagaimana ya keunggulan dan prospek kerja lulusan PG PAUD? Tentunya kita akan mendengar dari narasumber yang pastinya sangat memahami tentang program studi PG PAUD ini. Dan hari ini, di episode pertama PHP, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial selaku Ketua Program Studi PG PAUD FKIP UHAMKA, yaitu Ibu Amelia Vinayastri, SC MPD. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mayra, Ibu salam dulu ya. Halo teman-teman PHP. Apa itu tadi PHP? Podcast Hima PAUD. Podcast Hima PAUD. Tapi yang pasti sih nanti yang menyimak tidak hanya mahasiswa ya dan Hima PAUD saja. Ya, terutama ketika kita akan bincang-bincang ya tentang program studi yang kita sayangi dan cintai bersama. Oke, terima kasih ya sudah diundang Ibu. di ruangan yang sangat nyaman ini. Ya. Kira-kira apa nih yang mau ditanya-tanya ke Ibu? Serasa lamaran kerja. Iya, tadi kita akan membahas mengenai keunggulan dan juga prospek lulusan dari program studi PG PAUD ini, Bu. Ya. Sebelumnya Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia, gitu ya. Mayra gimana? Alhamdulillah Ibu baik juga. Lalu Ibu, seperti apa yang tadi saya sudah sebutkan, Ya. kita akan membahas mengenai program studi PG PAUD ini. Seperti keistimewaan di program studi PG PAUD ini, apa yang dipelajari, dan juga apakah benar nih menurut orang-orang di sana tuh bahwa kalau di PG PAUD ini ketika lulus hanya menjadi guru PAUD saja, Ibu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai profil PG PAUD FKIP UHAMKA. Iya. Terima kasih Mayra. Sobat PHP ya, podcast Hima PAUD. Sebelumnya Ibu sharing dulu ya, apa itu PG PAUD FKIP UHAMKA. Ya, kita sering dengar tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi yang ada di sini pasti sudah cinta sama PG PAUD. Ya, gitu ya. Iya, Ibu, nah, pastinya. jadi PG PAUD FKIP UHAMKA itu SK pendiriannya itu pada tanggal 20 September tahun 2007. Coba hitung, ada berapa tahun? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi PG PAUD FKIP UHAMKA itu alhamdulillah sudah ya memberikan pendidikan kepada calon pendidik PAUD itu selama 15 tahun. Dan pengalamannya itu tidak hanya dari tahun 2007. Kenapa? Karena PG PAUD itu sesungguhnya cikal bakalnya itu dari PGTK. Ya, pendidikan guru taman kanak-kanak, dan tahun 2007 itu menjadi jenjang sarjana atau S1. PG PAUD UHAMKA itu di UHAMKA itu di fakultas mana kan gitu ya, banyak yang bertanya ya pasti ya. Di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, ada 12 program studi di FKIP UHAMKA. Salah satunya adalah di PG PAUD FKIP UHAMKA. Ya, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Nah, sepanjang perjalanan dari pendirian sampai saat ini sudah pasti di PG PAUD FKIP UHAMKA itu sudah melahirkan calon-calon pendidik PAUD ya, dan yang unggul dan kompeten. Tadi kan Mahira bilang apa sih Bu keistimewaannya gitu ya, keistimewaan dari PG PAUD FKIP UHAMKA. Terus mahasiswanya nanti kalau lulus selain menjadi calon pendidik PAUD itu jadi apa? Nah, ini ya jadi simak. Ya, gitu ya. Iya, bisa dimulai nih. Bisa, Ibu. Ya.
Yang pertama, apa sih keunggulannya? Nah, visi kami di PG PAUD FIPU Hamka mengacu pada visi universitas dan visi fakultas itu, mahasiswa yang lahir, yang lulus dari PG PAUD FIPU Hamka itu satu, kompeten. Kompeten itu apa? Kompeten itu adalah memiliki kemampuan, kompetensi yang memang dibutuhkan sesuai dengan profil lulusan kita. Nah, nanti profil lulusannya Ibu jabarin lebih lanjut ya. Satu, kompeten. Dua, unggul. Ya, unggul itu dalam berbagai hal. Ya, unggul di dalam nanti melaksanakan pembelajaran, ya, unggul nanti di dalam mampu menghadapi anak usia dini dengan tepat, ya, lalu unggul di dalam merangkai keterampilan media pembelajaran, ya, sehingga mahasiswa lulusan dari PG PAUD FIPU Hamka itu dia dengan demikian memiliki kecerdasan satu spiritual, ya. Itu sangat terlihat dari mata kuliah yang sekarang akhirnya sudah semester 3 ya. Nah, semester 3. Nah, itu nanti sepanjang semester itu ada mata kuliah yang memang mendorong untuk mahasiswa cerdas secara spiritual. Satu, spiritual. Dua, intelektual. Nah, ini melibatnya banyak sekali. Intelektual itu tidak hanya kegiatan mahira dan mahasiswa lain itu berada di dalam kelas, tetapi bagaimana nanti ya supaya cerdas secara intelektual itu juga mahasiswa dilibatkan dalam program MBKM Merdeka Kampus Merdeka, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, nanti ada program-program yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Nah, cerdas secara intelektual. Lalu juga integrasi. Jadi sesungguhnya mata kuliah itu dia tidak berdiri sendiri, tapi dia akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Contohnya kan yang sudah dilakukan oleh semester 3 ya, semester 5, di mana ada integrasi mata kuliah perkembangan anak dengan keterampilan musik. Nah, gitu kan? Nah, itu cerdas secara intelektual. Spiritual, kedua apa? Intelektual, ya kan? Emosional. Nah, ini penting sekali nih. Ya. Profil utamanya itu apa, Mahira? Calon pendidik. Pendidiknya pendidik apa? Anak usia dini, luar biasa tuh. Jadi sangat luar biasa kita ibu kalau berbicara mengenai pendidik anak usia dini itu bisa merinding. Ya. Membayangkan bahwa PAUD itu landasan yang sangat penting yang sudah tidak dibantahkan lagi, yang sudah tidak terbantahkan lagi. Ya, berbagai penelitian itu menunjukkan. Oleh karena itu, ya, nanti lulusan dari PG PAUD FIPU Hamka itu ya harus cerdas secara emosional. Karena kita mendidik anak usia dini loh, ya, main-main loh, Masya Allah. Ya, anak usia dini yang kita didik, yang semuanya itu, ya, itu memang nanti dia akan melihat gurunya. Jadi gurunya harus cerdas, ya, secara spiritual, intelektual, emosional, dan satu lagi adalah sosial. Bagaimana Bu kaitannya sama cerdas sosial? Ada nggak Bu mata kuliah yang melibatkan, yang meningkatkan supaya mahasiswa itu bisa cerdas secara sosial? Di antaranya itu nanti mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dosen. Lihat sendiri di masyarakat itu seperti apa, ya, kebutuhannya bagaimana. Misalnya pengabdian masyarakat tentang pemenuhan gizi anak usia dini. Apa yang dimakan oleh anak, dikonsumsi oleh anak itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangannya. Kita berikan edukasi kepada orang tua, kepada sekolah, ya. Lalu apalagi KKN, ya, KKN itu sampai 4 SKS, di mana nanti mahira dan mahasiswa itu akan terjun langsung ke masyarakat, melakukan pengabdian, menganalisis kebutuhan masyarakat itu apa saja, melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita membantu masyarakat. Bukan berarti
berarti juga kita bisa segalanya, tidak. Tetapi paling tidak keberadaan mahasiswa kita itu ya memberikan pembaharuan. Nah, itu melalui kegiatan-kegiatan yang seperti itu diharapkan lulusan dari mahasiswa PG PAUD FIPU Hamka itu cerdas spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Dengan beragam strategi pembelajaran perkuliahan yang dilakukan di PG PAUD FIPU Hamka. Gitu. Sangat luar biasa sekali teman-teman mengenai profil dan juga keunggulan prodi PG PAUD ini. Lalu kemudian apa saja Ibu keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut? Waduh, berbicara mahasiswa ya, mahasiswa itu kan orang muda ya. Ibu itu sangat mendukung jika mahasiswa itu ingin bergerak, ingin maju, ingin belajar. Apalagi willingness itu artinya memiliki kerelaan hati untuk terlibat dalam kegiatan dosen. Ya, jadi apa saja Bu keterlibatan mahasiswa? Satu, dilibatkan di dalam penelitian. Sudah pernah ikut kan ya penelitian bersama dosen ya? Nah, sudah pernah kan? Keterlibatan di dalam penelitian. Satu. Kedua, keterlibatan di dalam pengabdian masyarakat, ya yang tadi Ibu sampaikan, ya keterlibatan di dalam masyarakat, keterlibatan di dalam, terutama di keterlibatan di dalam pengabdian masyarakat ya, itu program studi mendorong mahasiswa itu benar-benar juga terlibat secara konsep. Nah, jadi tidak hanya membantu secara teknis, tapi juga bagaimana keterlibatan secara konsep, berdiskusi dengan mendapatkan arahan dari dosen, ya sehingga sejak dari awal itu memang sudah bisa melihat analisis kebutuhan. Keterlibatan di dalam penelitian, keterlibatan di dalam pengabdian masyarakat, ya dan juga keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh program studi. Nah, sebagai orang muda, sebagai mahasiswa itu kalau menurut Ibu ya Mahira ya, jika diajak oleh dosen itu harus bangga. Kenapa? Artinya kita memiliki kemampuan untuk itu. Kita memiliki kompetensi untuk itu. Ya. Jadi disinilah program studi tidak hanya ya menyiapkan untuk lulus, tetapi bagaimana nanti kalian siap untuk bekerja ketika lulus nanti. Itu. Nah, kaitannya Mbak Ira sama prospek kerja. Itu kayaknya pertanyaan berikutnya ya. Jadi Ibu tahan dulu ya. Nah, berarti emang banyak banget ya Ibu mahasiswa terlibat dalam kegiatan dosen. Iya. Lalu untuk prestasi yang diraih mahasiswa sendiri, nyambung lagi. Satu, mahasiswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan dosen. Kedua, mahasiswa sendiri itu juga punya kegiatan, gitu. Ya, apa tuh? PKM. Ya, salah satunya apa tadi Mahira katakan prestasi. Alhamdulillah ya tim PKM dari program studi PG PAUD FIPU Hamka itu pada tahun 2022 itu menang hibah. Ya, hibah pengabdian masyarakat untuk pengolahan ikan marlin, ikan blue marlin sebagai bakso untuk diolah sebagai bakso tahu. Itu mahasiswa PG PAUD FIPU Hamka menang hibah itu dari Kemendikbud-Ristek gitu ya. Nah, itu yang mengkonsep, yang merancang yang ini itu siapa? Mahasiswa. Dibimbing oleh dosen pembimbing.
tetapi ide-ide, gagasan, konsep dan sebagainya ya itu dikembangkan oleh mahasiswa. Artinya ya mahasiswa PGPAUD FIPU Hamka itu memiliki banyak potensi-potensi, dan potensi-potensi itu ya diarahkan, dibimbing, digali oleh dosen-dosen dan dikawal oleh program studi. Lalu apalagi prestasinya banyak ya, selain hibah PKM pengabdian masyarakat, itu juga mahasiswa angkatan 2018 itu menang sebagai mahasiswa berprestasi ya, itu namanya Indah Mursidah. Udah kenal ya? Iya, semua udah pada kenal kan sama Itu Indah. mahasiswa berprestasi, perwakilan dari Hamka. Wah, kan? Itu menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa PGPAUD FIPU Hamka itu punya banyak potensi. Ayo, mari maju, dibimbing, dibina, digali, dikawal oleh program studi. Gitu. Berarti memang dari prestasi ini memang mahasiswa yang lebih banyak melakukan tindakan di luar. Dosen hanya membantu dan mendukung. Oh tidak bisa. Ini kan pertama mahasiswa ini seperti Mahira kan satu pengalaman masih awal. Wah, konsep keilmuan juga masih awal. Ya. Nah, berarti bagaimana? Berarti yang diberikan oleh dosen dalam ruang pembelajaran itu ya, itu juga diarahkan untuk diimplementasikan sebagai peningkatan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi karena sarjana itu ya adalah jenjang pendidikan di mana memang kita belajar untuk melakukan analisis, nah pasti itu butuh arahan bimbingan dari dosen. Ya, arahan bimbingan dari dosen yang pasti pendekatannya akan berbeda ketika Mahira waktu SMA. Karena sekarang sudah mahasiswa. Ya. Nah, namun itu tidak lepas dari peran dosen. Ya, peran dosen yang melakukan pengawalan, ya, melakukan pengarahan, pembimbingan, ya, dan juga didukung sehingga mahasiswa-mahasiswa yang tadi Ibu sebutkan itu bisa menghasilkan prestasi. Ya, jadi tidak bisa mahasiswa melakukan sendiri tanpa adanya arahan bimbingan dari program studi maupun dosen. Tadi kita sudah membahas mengenai prestasi, Bu. Sekarang kita membahas mengenai sebenarnya itu apa aja sih yang dipelajari di Prodi PGPAUD ini? Karena kan masih banyak nih orang-orang yang menyepelekan sekali ya Prodi PGPAUD ini. Betul. Dan orang-orang banyak berpikir bahwa di PGPAUD ini kita hanya belajar bernyanyi, menari, dan tepuk tangan saja, Ibu. Bagaimana Ibu terhadap hal ini? Ya. Sekarang Ibu balik lagi ke profil, ya. Jadi PGPAUD FIPU Hamka itu profil lulusannya pasti karena kita Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, profil lulusannya yang pertama adalah calon pendidik PAUD. Udah pasti itu, ya, karena kita FKIP. Yang kedua, ya, itu pengelola PAUD. Ya, kalau Mahira lihat buka buku panduan, ada mata kuliah yang mengarah ke profil pertama calon pendidik PAUD, ke pengelola PAUD. Seperti apa, Bu? Mata kuliah yang manajemen. Sudah ada dapat di semester ini sudah. Wah, nanti ya. Manajemen penyelenggaraan PAUD, manajemen pengelolaan SDM, manajemen keuangan, semua yang menyiapkan mahasiswa ya untuk menjadi pengelola PAUD. Karena berdasarkan ya research study kami, berdasarkan analisis, ya berdasarkan data dari alumni, alhamdulillah
ya cukup banyak mahasiswa lulusan dari PG PAUD itu ketika lulus itu buka PAUD. Kan berarti ada kebutuhan di situ dong, ya, sebagai calon pendidiknya ada di dalam kurikulum, sebagai pengelola PAUD juga ada di dalam kurikulum. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Edupreneur, ya, edupreneur jadi membuka peluang usaha, tapi ranahnya di bidang pendidikan. Contohnya apa, Bu? Contohnya yang sekarang nih menjadi ketertarikan mahasiswa, ya, ketertarikan mahasiswa di dalam beberapa tahun ini, terutama ditujukan dalam tugas akhir mahasiswa, itu mereka membuat pengembangan media. Nah, itu udah cukup banyak pemirsa. Kakak kelas Mahira yang bikin skripsi itu melakukan pengembangan media. Seperti apa, Bu? Dia bikin edu games. Maksudnya dia tahu bikin edu games. Ya, lalu dia bikin apa lagi, Bu? Dia bikin film yang berkaitan sama, terus bikin apa lagi, Bu? Bikin permainan yang pakai augmented reality. Ada mahasiswa PG PAUD tuh. Oh bisa, ya, coba Mahira. Nah, kan? Nah, karena dalam beberapa tahun ini mahasiswa PG PAUD itu tertarik dengan hal-hal yang melibatkan teknologi informasi, itu ada di dalam kurikulum, diakomodir dalam kurikulum, sehingga nanti menjawab pertanyaannya Mahira, kuliah di PG PAUD FK IPU Hamka tidak hanya kalian bisa menjadi calon pendidik, menjadi pendidik itu ada jiwanya juga, ya. Ada juga yang masuk ke PG PAUD itu mau jadi buat TK. Ada juga yang dia tertariknya pada teknologi, tapi basisnya keilmuan PAUD, ada di dalam kurikulum. Jadi tidak hanya tidak hanya sebagai pendidik PAUD, namun pendidik PAUD itu calon pendidik PAUD itu menjadi profil utama, karena kita di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu. Nah, kenapa sih, Bu, penting ya? Padahal kalau dianggapnya untuk di PG PAUD itu apa tadi Mahira bilang? Kenapa kuliah di PG PAUD, padahal kalau di PAUD itu guru, iya, ya, tangan, gitu ya. Padahal itu semua pakai ilmu. Iya. Mahira merasakan kan? Iya, sekali saya. Bernyanyinya pakai ilmu. Contohnya apa bernyanyinya? Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Itu kan pakai ilmu. Iya. Mengajarkan apa? Mengajarkan anak untuk menjaga diri sendiri. Ya, pakai ilmu. Apalagi anak usia ini, Masya Allah. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai sebenarnya apa yang kita pelajari di PG PAUD ini, dan juga kerja lulusan PG PAUD tidak hanya sebagai guru PAUD saja. Bentar, Ibu tambahin sebelum Ibu lupa ya, terkait dengan pekerjaan nih Mahira. Bukannya apa ya Mahira ya, Ibu itu kadang-kadang merasa tidak enak sama siapa? Sama mitra. Kenapa? Banyak yang mencari lulusan PG PAUD FK untuk bisa ya mengabdi di satuan PAUD-nya. Tapi yang terjadi apa Mahira? Berdasarkan pengalaman sama ini, itu ketika mahasiswa itu melakukan PLP, ya, itu dilamar sama sekolah. Ya kan? Akhirnya begitu mereka lulus, habis mahasiswanya
Mitra-mitra pada nanya, Muhammad, ada nggak lulusan PD PAUD untuk di satuan saya? Ya, aku mau Bu, mahasiswanya udah pada kerja. Jadi ibu mengatakannya, alhamdulillah pekerjaan yang mencari kita. Gitu. Lanjut pertanyaannya. Nanti ibu lupa. Kemudian untuk alumni PG PAUD sendiri itu di mana saja mereka sekarang sudah bekerja, apakah hanya sebagai guru PAUD saja? Berdasarkan data tracer ya yang ibu dapatkan, memang 50% itu sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik. Dan sekolahnya beragam. Ada yang sekolahnya internasionalnya itu tidak hanya yang berbahasa Inggris. Selain berbahasa Inggris itu ada juga lulusan PG PAUD FIPUHAMKA yang bekerja di sana. Lalu sekolah-sekolah unggulan, ya, sekolah-sekolah unggulan itu juga banyak ya mahasiswa dari PG PAUD FIPUHAMKA itu yang dia berprofesi sebagai profil lulusan yang pertama. Terus pengelola kota ada nggak Bu? Ada. Ya, jadi ada yang sudah memang dia mendirikan PAUD. Ya, itu ada beberapa ibu cek itu dia punya PAUD sendiri. Lalu apalagi Bu prospeknya? Ada juga yang dia mengembangkan media. Jadi karena memang mahasiswa itu senangnya mempergunakan teknologi, ya, jadi itu dijadikan sebuah peluang untuk mengembangkan media-media yang berkaitan dengan pembelajaran anak usia ini. Jadi berdasarkan data tersebut, ternyata lulusan PG PAUD itu bervariasi. Namun skupnya itu pekerjaannya lingkupnya tetap di pendidikan anak usia ini. Untuk menutup sesi kali ini, mungkin Ibu bisa memberikan wejangan buat teman-teman mahasiswa yang sedang menonton untuk aktif berkuliah Ibu seperti yang tadi dijelaskan biar agar berprestasi gitu nih. Baik, ini buat mahasiswa PG PAUD ya. Sobat PHP, lagi nih sobat PHP ada aja mahasiswa ya. Satu, ibu itu kalau melihat mahasiswa ibu tuh jadi flashback, meskipun sekarang masih muda, ya. Flashback saat ibu menjadi mahasiswa atau mandok seminggu, ya, mahasiswa itu berada pada tentang usia dewasa awal, ya. Generasi muda nanti akan jadi penerus, ya, penerus. Meskipun ibu awet muda, tapi ibu juga ada masa bergantinya gitu kan ya, kira-kira. Yang nurusin siapa? Kalian. Dengan demikian gimana? Saat ini, ya, momen ini pada saat kalian berkuliah di PG PAUD FIPUHAMKA, manfaatkanlah, ulangi lagi, manfaatkanlah masa muda kalian untuk berprestasi, ya, berprestasi secara akademik, berprestasi juga di dalam keorganisasian, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan, meningkatkan kompetensi diri. Kenapa? Karena itu merupakan bekal kalian untuk menatap masa depan. Ya, menjadi mahasiswa itu menyenangkan. Nikmati segala prosesnya, meskipun pusing, tugasnya banyak, ya, meskipun pusing, ujiannya susah, ya kan? Pusing apa lagi tuh, ya, tapi dinikmati prosesnya, raihlah yang bisa kalian menjadi bekal nanti di masa depan,
tidak hanya berkuliah tetapi aktif berorganisasi, ya, dan buahnya itu akan dipetik. Kapan dipetiknya? Nanti, ya, ketika masa ini sudah berlalu. Pendidikan itu adalah investasi, jadi tidak langsung serta-merta akan kita rasakan, tetapi merasakan itu nanti. Seperti sekarang nih, Mahira belajar begini, deg-degan ya. Nah, deg-degan, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini langkah yang luar biasa buat Mahira. Ibu, antum juga. Kenapa? Karena dalam tanda kutip Mahira memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman, terampil nanti berbicara, gitu kan? Iya. Nah, itu makanya memang harus dilakukan. Jadi ayo mahasiswa, tidak boleh mager. Mager. Nah, masa muda, masa berprestasi. Oke. Sebelum menutup podcast pada episode kali ini, Bu, kita akan melakukan games jawab cepat dulu ya, Bu. Ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Ibu menjawabnya dengan satu kata dengan cepat. Kita mulai ya, Ibu. Menjadi deg-degan. Ternyata mahasiswa bisa juga bikin kaprodinya deg-degan. Oh. Oke, Bu. Kita mulai ya. Ya. Satu kata untuk Prodi PG PAUD. Unggul. Satu kata untuk Hima PAUD. Keren. Satu kata untuk mahasiswa Prodi PG PAUD. Cinta. Satu kata untuk dosen PG PAUD. Luar biasa. Satu kata untuk Kaprodi PG PAUD. Mempesona. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah bermain games juga sama Bu Amel. Sebelum mengakhiri podcast pada episode kali ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Amel, bahwa memang profil dan juga keunggulan Prodi PG PAUD FKIP Bu Amel memang luar biasa sekali teman-teman. Dan juga prospek kerja lulusannya ini tidak hanya menjadi guru PAUD saja, tapi tadi ada pengelola PAUD, ya, kepala sekolah dan juga Edupreneur. Betul. Semoga teman-teman apa yang tadi sudah Bu Amel sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Mahira Nanda Putri selaku host pada episode kali ini pamit undur diri. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Catch 'em all.